Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari eh, kelompok besar praktikum instalasi residensial ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami. Untuk nama anggota kelompok yang pertama yaitu Apriliana Arafati, NIM D400 190 118. Yang kedua Ferry Dwi Setiawan, NIM D400 190 119. Yang ketiga Muhammad Hifni, D400 190 120. Dan yang keempat Muhammad Reza Wijaya, NIM D400 190 121. Untuk penjelasan gambar denahnya diserahkan kepada Mas Ferry untuk menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai denah yang telah saya buat. Untuk membuat denah seperti pada Word ini, pertama kita membuka aplikasi AutoCAD. Itu bebas tergantung. Bisa versi tahun 2017, 2012, itu bebas terserah kalian. Kemudian setelah membuka AutoCAD, kita membuat garis awal. Maksudnya kita untuk membuat denah rumah, kita harus membuat itu garis dulu. Garis ini, garis sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian sebelum kita menggaris denah rumah, kita on-kan dahulu mode-mode yang ada di bawah AutoCAD. Yang paling penting yang kita on-kan yaitu restrict cursor orthogonally. Itu di on-kan. Itu tujuannya untuk apa? Garisnya biar lurus. Biar kalau siku itu bisa, kalau kayak seperti ini itu bisa 90 derajat murni, nggak bengkong, nggak apa gitu. Nah, itu kita harus meng-on-kan restrict cursor orthogonally. Kemudian kalau untuk membuat garis ganda, kan garis ganda itu biasanya digunakan untuk membuat tembok. Nah, membuat tembok seperti ini, itu membuat garis ganda, biasanya itu kita tombol klik offset. Nah, kita klik tombol offset, terus kemudian diklik objeknya, terus nanti akan double garisnya. Nah, itu kita akan atur berapa tebalnya tembok yang kita inginkan. Nah, setelah membuat garis double-double sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita membuat tembok dengan mengklik tombol itu head. Nah, kita mengklik tombol head, terus kemudian diarahkan pada temboknya. Nah, itu nanti untuk motif temboknya tergantung yang kita inginkan seperti apa gitu. Nah, perlu diingat bahwa untuk membuat tembok itu tidak boleh ada garis ini, itu ada yang bolong. Jadi nanti kalau ada garis yang bolong untuk temboknya itu, temboknya nggak bisa terpasang gitu. Maksudnya kalau terwarnai nggak akan bisa terwarnai gitu. Nah, untuk ada teknik simpelnya gitu. Gini, kalau membuat tembok itu kita bisa membuat gini, M-line, kita ketik M-line, terus enter. Nah, itu nanti garisnya akan double. Nah, itu untuk memudahkan kita membuat tembok biar tidak ada kesulitan. Nanti pasti temboknya itu bisa tertutup dengan sempurna. Terus untuk membuat nama-nama seperti dapur, kamar mandi, ruang tengah, garasi, nah itu kita menulisnya dengan klik multiline text. Nah, nanti kita klik itu, kemudian klik tulisan apa yang kita inginkan, terus diatur besar kecilnya tulisan, terus kemudian ditaruh pada ruang-ruang yang kita inginkan.
Mungkin penjelasan dari cara membuat dinah sekian. Monggo dilanjut Mas Hifni. Oke, terima kasih Mas Ferry. Dan tambahan untuk format kami menggunakan yang format berwarna merah. Jadi menggunakan 3 kamar tidur dan 1 kamar tidurnya itu di bawah dan 2 kamar tidurnya itu di atas, dan 2 kamar mandi, 1 di lantai atas dan 1 di lantai bawah, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 taman, 1 ruang baca dan balkon, dan yang terakhir garasi. Oke, selanjutnya penjelasan untuk bagian gambar, diagram pengamatan dan diagram garis yang akan dijelaskan oleh Reza. Ya, terima kasih untuk diagram garis. Yang pertama diagram garis dulu ya. Untuk diagram garis itu di sini pada gambar sudah tertera untuk simbolnya. Yang pertama kita buat legenda dulu. Di sini ada lampu, stop kontak, saklar, MCB, dan untuk kabel berwarna merah itu untuk kabel fasa, biru untuk netral, dan ground berwarna kuning. Nah, di sini untuk diagram garis itu yang pertama dari MCB, kemudian menuju ke lampu, ke saklar, dan ke stop kontak. Nah, untuk ke lampu itu menggunakan kabel berwarna merah dan biru, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Kemudian untuk stop kontak itu menggunakan kabel berwarna merah. Dan untuk stop kontak itu menggunakan kabel berwarna merah, biru, dan kuning. Dan untuk saklar menggunakan kabel berwarna merah. Langsung saja ke diagram pengawatan. Untuk diagram pengawatan di sini lebih diperjelas alur kabelnya. Untuk langkah-langkah sama, yang pertama membuat legenda, dan untuk pembuatan garis untuk kabelnya itu yang pertama dari MCB. Untuk yang kedua itu nanti yang lantai 2 itu juga sama, hanya saja mengambil dari MCB di lantai 1. Untuk diagram pengawatan ini hanya diperjelas kabelnya yang menuju ke lampu, ke saklar, dan ke stop kontak. Bisa dilihat seperti pada gambar. Mungkin itu untuk diagram pengawatan dan diagram garis. Lanjut ke perhitungan. Oke, langsung lanjut ke penjelasan perhitungan yang akan dijelaskan oleh Ara.
Oke, pada yang ketiga ini perhitungan. Nah, yang A pertama adalah perhitungan titik lampu pada tiap ruangan. Pada lantai pertama ini ada garasi. Rumusnya yang titik lampu tuh N sama dengan E kali L kali W per substitusi kali LLF kali CU kali N. E itu lux pada garasi itu 60, L itu panjangnya 5 meter, W-nya itu lebar 4,5. Ini diambil dari lumen itu dihitung dari lux dikali panjang kali lebar menghasilkan ini 1350. Kemudian LLF-nya 0,8, CU-nya itu 65% atau 0,65 dikali N, nya itu 1 menghasilkan 1,92 atau 2 titik lampu, menghasilkan 2 titik lampu. Nah, sama seperti ini ruang tamu kamar tidur, cuman beda pada lux dan lumennya ini, tergantung kalau ruang tamu 250, terus dihitung sama tadi lumennya 250 kali 5 kali 3 hari sama 750. Ini scroll bawah. Ada perhitungan P total. Di sini ada lampu garasi menggunakan 13 watt, lampu ruang tamu menggunakan 8 watt, lampu kamar tidur pertama 8 watt, kemudian lampu ruang keluarga 13 watt, lampu gudang 8 watt, lampu kamar mandi 5 watt, lampu ruang tengah 15 watt, lampu taman 15 watt, lampu ruang makan 13 watt, sampai ini kipas angin Mas Bion 45 watt. Dan rumus daya total itu P1 ditambah P22 menghasilkan 828 watt. Daya totalnya 828 watt. Kemudian yang C, perhitungan arus total. Arus total itu rumusnya daya dibagi tegangan sumber kali cospi sama dengan 828 dibagi 220 dikali 0,8 menghasilkan 4,7045, kemudian dikalikan dengan faktor safety-nya 1,2 menghasilkan 5,6454. Maka dapat digunakan MCB satu fasenya dengan kapasitas 6 ampere. Untuk perkiraan perhitungan RAB yang pertama ada lampu LED 5 watt, jumlahnya 2, satuannya 22.000 ini lampunya menggunakan merek Philips, jadi segini, terus harganya 44.000. Kemudian lampu LED 8 watt, jumlahnya 6, satuannya 33.000, harga 198.000. Kemudian lampu LED 13 watt, jumlahnya 5, satuannya 46.000, harga 230.000. Kemudian lampu TL 15 watt, jumlahnya 2, satuannya 150.000, harga 300.000. Kemudian stop kontak jumlahnya 10, satuannya 20.000, harganya 200.000. Kemudian ada fitting jumlahnya 15, persatuannya 10.000, harga totalnya 150.000. Kemudian kabel NDMI HY 2 kali 1,5, jumlahnya 1, satuannya 300.000. Harga yang total 300.000, tidosnya jumlahnya 9, satuannya 10.000, harga 90.000. Box strikernya 1, harganya 80.000, saklar tunggalnya jumlahnya 5, satuannya 20.000, harga total 100.000, saklar gandanya jumlahnya 5, satuannya 30.000, harga total 150.000. Jadi total perhitungan RAB semua 1.842.000. Mungkin itu dari perhitungan hasil denah dari kelompok kami. Mungkin kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ara yang sudah menyampaikan atau mempresentasikan perhitungan tadi. Langsung yang bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil tugas besar di atas dapat disimpulkan bahwa instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sumber listrik. Instalasi listrik sendiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu, dan harus ada kabel netral di lampu, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on. Dapat mengetahui
Ketahui juga perhitungan titik lampu, P total, I total, dan dapat memperkirakan perhitungan RAB dalam perancangan instalasi rumah tinggal sederhana. Link YouTube nanti menyusul ketika nanti selesai di editing video untuk di posting di YouTube. Nah, untuk kontribusi kelompok sendiri, yang pertama ada Ara, Apriliana Arafati yang melakukan perhitungan, Ferry Dewi Setiawan yang membuat denah, saya sendiri yang nanti editing video, dan Reza Wijaya nanti yang membuat diagram garis dan pengawatan. Dan mungkin ini saja presentasi kelompok tugas besar praktikum instalasi residensial dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk melakukan video ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.